Rahasia pohon tua petualangan di hutan rimba. Di tengah pulau besar, ada sebuah hutan lebat bernama rimba hijau. Pohon-pohon di sana menjulang tinggi, daunnya selalu berbisik ketika tertiup angin. Hutan itu penuh dengan hewan-hewan monyet yang lincah, burung berwarna-warni, rusa yang anggun, hingga si kecil landak yang pemalu. Namun, ada satu rahasia besar. Rimba hijau dipercaya bisa berbicara, tidak dengan suara manusia, tapi lewat bisikan daun, gemericik air, dan cahaya kunang-kunang di malam hari. Di sebuah lembah kecil, hiduplah 3 sahabat Lilo si rusa kecil. Selalu ingin tahu, cepat berlari, tapi kadang ceroboh. Mimi si burung beo, cerewet tapi pintar mengingat pesan dan cerita. Toto si anak terenggiling, pemalu namun suka menggali tanah dan menemukan hal-hal tersembunyi. Mereka sering bermain bersama. Suatu pagi, Mimi datang terburu-buru. Lilo, Toto, aku dengar kabar dari kakek burung hantu. Katanya, pohon tua di ujung hutan sedang merintih semalaman. Lilo membuka mata lebar. Pohon tua, bukankah itu pohon paling besar di hutan? Apa yang terjadi padanya? Ketiga sahabat memutuskan untuk mencari tahu. Mereka menyiapkan bekal dari buah-buahan, kacang, dan biji-bijian. Perjalanan mereka melewati sungai berkilau, penuh ikan-ikan kecil yang suka bercanda. Padang bunga ungu, di mana kupu-kupu menari di udara. Jalur gelap, hutan bambu yang sunyi dan membuat Toto gemetar ketakutan. Tapi setiap kali salah satu takut, yang lain memberi semangat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kura-kura tua bernama Tero, yang dikenal sebagai penjaga hutan. Tero berkata pelan, "Kalian mencari pohon tua? Berhati-hatilah. Ada sesuatu yang mengganggu akar-akar hutan. Jika pohon tua jatuh sakit, seluruh hutan akan merana." Mimi bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Kakek Tero, kura-kura tersenyum, "Ikuti nyanyian air sungai di malam hari. Itu akan menunjukkan jalan menuju rahasia akar pohon tua." Malam tiba, hutan dipenuhi cahaya kunang-kunang seperti bintang jatuh. Lilo, Mimi, dan Toto mengikuti gemerlap cahaya hingga sampai di sebuah gua tersembunyi. Dari dalam gua, terdengar suara gemuruh pelan seperti tangisan. Toto berbisik, "Itu pasti akar pohon tua." Ketika mereka masuk ke dalam gua, mereka melihat akar pohon tua yang panjang dan kuat. Tapi sebagian akar itu terbelit batu-batu besar, dan air tak bisa lagi mengalir bebas ke sana. Lilo mencoba mendorong batu, Mimi memanggil kelelawar untuk membantu, dan Toto menggali tanah di sekitarnya. Bersama-sama, mereka berusaha membebaskan akar itu. Namun, pekerjaan itu tidak mudah. Batu terlalu berat, dan Lilo hampir putus asa. Mimi pun sempat ingin menyerah. Tapi Toto, yang biasanya pemalu, berkata dengan lantang, "Kita tidak boleh menyerah. Pohon tua adalah rumah kita semua. Kalau dia sakit, hutan pun ikut sakit." Kata-kata itu membuat semangat mereka kembali. Dengan usaha bersama, akhirnya batu berhasil digeser. Air sungai kembali mengalir ke akar. Akar pohon tua berkilau lembut, dan terdengar suara bisikan hangat. "Terima kasih, anak-anak hutan. Kalian telah menyelamatkan rimba hijau." Daun-daun bergetar, bunga-bunga mekar, dan kunang-kunang menari gembira. Keesokan paginya, seluruh hutan berubah lebih indah. Burung bernyanyi merdu, rusa-rusa menari, dan monyet bergelantungan sambil tertawa. Kura-kura Tero berkata, "Kalian telah membuktikan bahwa hutan akan selalu selamat bila kita bekerja sama." Lilo, Mimi, dan Toto saling tersenyum bangga. Mereka tahu, meski kecil, mereka punya hati besar untuk menjaga rumah mereka, rimba hijau. Sebelum mereka pulang, pohon tua kembali berbisik, "Wahai anak-anak, jaga persahabatan kalian. Jaga pula hutan ini, karena hutan bukan hanya rumah hewan, tapi juga rumah bagi kehidupan." Beberapa bulan setelah kejadian akar pohon tua, rimba hijau kembali tenang. Hewan-hewan bermain dengan gembira. Namun, suatu pagi terdengar bunyi aneh. Dak, 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 seperti pukulan keras dari jauh. Lilo si rusa kecil terkejut. "Suara apa itu?" Mimi si burung beo menirukan. Dak, 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 seperti pukulan besar. Tahu-tahu si terenggiling bersembunyi,
Aku tidak suka suara itu. Rasanya menakutkan. Mereka bertiga pergi mencari sumber suara. Di dekat tepi hutan, mereka menemukan jejak besar yang belum pernah mereka lihat. Bekas kaki manusia. Selain itu, ada potongan kayu dan bau asap. Mimi berbisik, "Manusia, aku pernah dengar cerita dari burung bangau. Katanya, manusia suka menebang pohon untuk rumah mereka." Lilo menelan ludah. Kalau mereka menebang pohon tua, apa yang akan terjadi pada kita semua? Malam itu, semua hewan berkumpul di lapangan rumput. Ada gajah tua, kera-kera, burung elang, hingga kura-kura terau. Semua khawatir. Gajah berkata, "Jika manusia masuk terlalu jauh, rumah kita akan rusak." Kura-kura terau mengangguk. "Kita butuh keberanian dan rencana, tapi jangan lupa, tidak semua manusia jahat." Dari kejauhan, mereka melihat desa manusia, rumah-rumah kayu, sawah hijau, dan anak-anak bermain. Tahu-tahu gemetar, mereka terlihat besar sekali. Mimi terbang rendah, tapi lihat, ada juga yang tertawa, berlari, bermain. Tidak semua menakutkan, kan? Di dekat sungai, seorang anak manusia perempuan duduk sendirian. Bajunya kotor, kakinya terluka. Sepertinya ia tersesat dari desanya. Lilo berkata, "Kasihan, kita harus menolongnya." Tahu-tahu ragu, "Tapi, dia manusia." Mimi menjawab, "Pohon tua bilang, semua makhluk berhak mendapat bantuan." Awalnya anak itu ketakutan melihat hewan-hewan mendekat, tapi Lilo tersenyum lembut. Mimi menirukan suara lucu untuk menghibur, dan tahu-tahu membawa daun obat untuk lukanya. Perlahan, anak itu berhenti menangis. Anak itu berbisik, "Namaku Sari, aku hilang dari jalan pulang." Dengan hati-hati, mereka mengantar Sari kembali ke desa. Mimi terbang di atas untuk melihat jalan. Lilo berjalan di samping, dan tahu-tahu menjaga dari belakang. Sesampainya di tepi desa, orang tua Sari berlari dan memeluknya dengan tangis haru. "Terima kasih, siapapun yang menolong anak kami." Keesokan harinya, kabar menyebar di hutan. Burung pipit yang suka terbang ke desa memberitahu. Keluarga Sari bercerita, mereka berhutang budi pada hutan. Sejak itu, mereka melarang menebang pohon sembarangan di sekitar rimba hijau. Hewan-hewan terkejut. Ada manusia yang ternyata bisa bersahabat dengan hutan. Pohon tua kembali berbisik pada malam hari. "Anak-anak, kalian telah menunjukkan bahwa persahabatan bisa tumbuh, bahkan dengan mereka yang berbeda. Jangan takut pada manusia, tapi ajarkan mereka untuk mencintai hutan." Lilo, Mimi, dan Toto duduk bersama di bawah sinar bulan. Mereka tersenyum lega. Mimi berkata, "Hari ini kita bukan hanya menyelamatkan hutan, tapi juga membuat teman baru." Toto mengangguk. Mungkin suatu hari, hewan dan manusia bisa hidup berdampingan. Lilo menatap bintang. "Itu janji kita, menjaga hutan untuk semua makhluk." Musim kemarau tiba. Matahari terasa lebih terik dari biasanya. Daun-daun di rimba hijau mulai kering, dan sungai menjadi lebih dangkal. Suatu sore, Lilo si rusa kecil melihat asap tipis di kejauhan. "Mimi, Toto, lihat itu!" seru Lilo cemas. Mimi berputar di udara. "Itu asap, pasti ada yang terbakar." Toto menelan ludah. "Kalau api masuk hutan, kita semua dalam bahaya." Api mulai menyebar di semak-semak kering. Burung-burung terbang panik. Monyet-monyet meloncat ke pohon yang lebih jauh, dan landak berlarian mencari tempat aman. Pohon tua berbisik dengan suara lemah, "Anak-anak, tolonglah hutan ini. Jangan biarkan api melahap segalanya." Gajah tua berkata, "Kita harus memadamkan api, tapi bagaimana?" Mimi menirukan suara air. "Kita butuh sungai. Kita harus mengarahkannya ke api." Toto tiba-tiba berkata, "Aku bisa menggali parit kecil dari sungai menuju api, tapi aku butuh bantuan." Gajah dan kerbau mendorong tanah besar dengan kaki mereka. Toto menggali jalur kecil agar air sungai bisa mengalir. Lilo dan rusa lain berlari membawa cabang basah untuk memukul api. Mimi dan burung-burung terbang tinggi, memberi aba-aba arah api menyebar. Dari arah desa, datang beberapa manusia membawa ember berisi air. Di antara mereka ada Sari, anak yang pernah ditolong Lilo. Mimi dan Toto. Sari berteriak, "Ayah, Ibu, di sini,
Kita harus padamkan api sebelum menjalar lebih jauh. Akhirnya, setelah berjam-jam berjuang, api mulai padam. Hutan gelap, penuh asap, tapi selamat. Keesokan paginya, matahari terbit menyinari rimba hijau yang masih berasap tipis. Banyak pohon gosong, tapi sebagian besar hutan terselamatkan. Sari datang kembali ke tepi hutan. Ia tersenyum pada Lilo, Mimi, dan Toto yang bersembunyi di balik semak. Terima kasih, kalian penyelamat hutan dan juga penyelamatku. Aku berjanji, aku dan keluargaku akan menjaga hutan ini. Malam itu, hewan-hewan berkumpul di bawah pohon tua. Kunang-kunang menari, bintang berkelip indah. Lilo berkata, hari ini aku belajar, bahkan hal yang menakutkan bisa dihadapi kalau kita bersama-sama. Toto menambahkan, dan kadang, sahabat bisa datang dari makhluk yang berbeda. Mimi berkicau, persahabatan untuk selamanya. Rimba hijau kembali hidup, burung bernyanyi, sungai mengalir, dan pohon-pohon baru mulai tumbuh di tanah yang terbakar.